Oke, ini kita hapus dulu ya. Jadi pertama-tama kan tadi kita definisikan dulu. X itu banyak yang scene yang diservis, kemudian Y itu waktu yang diperlukan untuk menservis ya dalam menit. Sebenarnya yang perlu kita ketahui cuma definisi X sama Y. Kemudian kita masukkan ya datanya, kita tabulasikan di Excel. Dan di sini sebenarnya udah ada summary calculation result ya. Jadi artinya udah ada rangkuman kalkulasinya. Jadi kita nggak perlu buat tabel panjang-panjang yang memboroskan waktu. Oke, jadi di sini sigma X YI 1152, kemudian sigma XI 81, sigma YI min Y bar kuadrat ini 16504, kemudian sigma XI min X bar seperti yang tadi dituliskan, kemudian sigma XI min X bar dikalikan YI min Y bar nilainya segini. Dan ini kita kuningkan karena kayak nggak guna aja gitu. Oke, kita hijaukan lah ya. Kita hijaukan. Dari informasi di sini kita hitung yang A, tentukan fungsi estimasi dari regresinya. Jadi fungsi estimasi regresi itu adalah Y cap. Sebenarnya Y cap I ini ya, Y cap I karena dalam I itu sama dengan B0 plus B1 XI. Karena kita fungsinya estimasi, maka kita gunakan B0 dan B1 sebagai estimasi parameternya. Dengan menggunakan, oh iya, lupa tadi. Ini tuh teknik OLS ya, Ordinary Least Square. OLS. Sebenarnya kalau ini tambahan aja sih sebenarnya. Mungkin belum disampaikan atau kamu belum apa ya, belum tahu lah gitu. Jadi kan kalau estimasi parameter itu kan ada 3 ya di analisis regresi ya, kita pelajari. Ada OLS, kemudian ini kan metode least square-nya itu ada OLS, ada GLS, generalizer, itulah ya, mungkin nanti kita pelajari. Kemudian ada satu maksimum likelihood. Ternyata di B0 dan B1, B0 dan B1-nya itu ya, di maksimum likelihood tuh sama dengan di OLS. Jadi rumusnya sama aja antara OLS dengan maksimum likelihood untuk RLS ya, regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana kan memakai satu variabel bebasnya. Yang membedakannya itu cuma variannya, estimasi varian. Tapi kan nggak kita gunain di sini. Kalau di soal itu ya sama aja sebenarnya pada prinsipnya. Cuman kalau OLS ini keuntungannya adalah variannya itu unbiased, sedangkan yang satunya itu bias, yang maksimum likelihood katanya sih, kata dosennya. So ya, ini pakai OLS kita, biar tahu aja ini metode apa gitu, ordinary least square. Jadi B1 itu kan sigma XI min X bar YI min Y bar per sigma XI min X bar kuadrat. Rumus yang lainnya dikasih tahu nggak lu? Rumus lainnya selain rumus B1 selain ini kan ada yang N sigma XI YI min SI dikali sigma XI dikali sigma YI per M sigma XI kuadrat min sigma XI dikuadratkan itu. Ada. Serius? Yang cari B1. B1 ada, ya. Ada. Oke lah ya. Apapun itu, yang penting B1-nya ada. Oke, berdasarkan informasi yang ada di sini, kita berarti sigma XI min X bar YI min Y bar itu 1098 kita bagikan dengan sigma XI min X bar kuadrat.
Oke ya. Oke, muncul 14,74. Dan B0-nya adalah 1/n sigma YI min B1 kali sigma XI. Ya, ini manipulasi matematis saja. Sebenarnya Y bar min, ini kan sama aja dengan Y bar kecil ya. Sampel Y bar min B1 X bar. Aduh, ini nggak bisa diajak kerjasama ini. Pasti ke sini biar mau kerjasama. B1 X bar. Ini sama aja dengan ini. Karena kita cuma punya data yang seperti ini. Bukan cuma ya, karena kita punya. Sampelnya ada sebanyak 18 ya, I. Kemudian kita kalikan dengan sigma YI minus B1 kali sigma XI. Oke. Nah, dapat B1 dapat, B0 dapat, maka kita dapat fungsi estimasi regresinya. Y cap I. Ini harusnya Y cap I yang di atasnya. Y cap I itu sama dengan B0-nya ya, min 2,32, kemudian ditambah 14,74 XI. Oke, nomor 1 selesai. Sekarang nomor 2. Nomor 2, plot fungsi regresinya tadi, fungsi regresi yang hasil estimasi yang telah kita dapetin. Kita plot ke dalam scatter plot di Excel. Caranya itu adalah kita blok data XI, kemudian kita insert, kita ke menu yang ini, scatter plot, insert scatter, artinya masukkan scatternya, di chart, kemudian di scatter. Wah, ini kalau kita scatter kan, kalau kita plotin itu kombinasi X dan Y, ini kan pasangan X dan Y ini. Plot ini adalah pasangan X dan Y itu cenderung linear. Kita bisa memberinya garis linear dengan mengklik quick layout. BTW ini Excel 2013. Dan ini ada fungsi regresinya serta koefisien determinasi. Nah, di sini ini untuk B ya, di bawah aja ya, B. Soal B. Ini ya fungsinya. Ini scatter plotnya ya. Scatter plot. Ini scatter plot dari data XY. Kita plot, terus di nomor B ini, sebelum ke situ kita lihat dulu ya. Ini kan kebetulan ada garis regresinya juga. Atau persamaan regresinya itu ada. Kita samain coba dengan fungsi estimasi regresi kita. Sama ya. Jadi min 2,3 ditambah 14,74 XI. Sebenarnya ini kebalik sih. Cuman ya nggak apa-apa lah. Suka-suka dia lah. Intinya kan kita bisa ngerti. Nggak perlu normatif banget. Bukan normatif. Oke. Di sini ada koefisien determinasi. Ini nilainya 0,98. Kalau kita kaliin 100% itu artinya 98%. Sehingga arti R kuadrat ini itu X itu mempengaruhi Y itu sebesar 98%. Jadi 98% itu hasil dari Y itu, ya, Y itu dipengaruhi oleh X sebesar 98%. Sedangkan 2%-nya itu dari variabel lain atau komponen lain, di mana komponen itu biasanya disebut sebagai error. Gitu. Itu interpretasi aja sih dari koefisien determinasi. Nah, sekarang kita ke soal. Di soal itu kan bagaimana sih garis regresinya, gitu kan, atau fungsi regresinya.
Ini kan sebenarnya fungsi, cuman di scatter ini dia berbentuk garis, tapi dikasih fungsi. Sama aja lah ya. Nah, sesuai nggak dengan data? Maksud sesuai kalau menurut pemahamanku, sesuai itu artinya karena kan ini kan regresi linear ya, otomatis data-datanya itu menyebar sesuai nggak sih di garis ini? Kalau kita lihat sesuai kan? Datanya cenderung linear ya, benar nggak? Benar. Ya, kita interaksi biasa aja lah. Yang tadi udah diituin kok, sekarang kita udah materi baru. Jadi jawabnya itu, cara menjawabnya di sini ya. Berdasarkan scatter plot di atas, maka seberapa baik gitu, seberapa baik fungsi regresi sesuai dengan data. Di atas terlihat bahwa nilai observasi menyebar cenderung menggerombol atau menyebar aja deh. Kalau di buku ada itu, di buku tuh katanya menggerombol, menyebar di sepanjang garis linear. Sehingga bisa kita katakan bahwa ya emang sesuai data estimasi regresi kita itu bisa setidaknya bisa sesuai gitu. Itu sih. Karena dia kan nanya seberapa sesuai nggak sih? Sesuai. Seberapa sesuaikah dia dengan data? Datanya menyebar, lurus, cenderung linear. Kita kasih garis linear lagi, ya sesuai gitu. Kemudian yang C, interpretasikan B0 ya di estimasi regresi kita. B0 kan min 2,32 ya. Benar nggak? Ya, benar. Kira-kira kalau kita lanjut dulu ya. Apakah B0 ini memiliki informasi lain ya di sini? Kira-kira ada nggak? Setahumu gitu loh, B0. Informasi yang B0 itu apa sih? Kalau di fungsi regresi itu arti B0 itu apa? Sebagai apa? B0 kan bisa apa coba? Koefisien regresi bisa. Kemudian dia juga sebagai parameter. B0 B1 ini parameter regresi. Kemudian B0 tuh nama lainnya itu intercept. Kalau B1 kan slope. Ingat ya, B1 itu slope. Makanya B1 rumusnya sama kayak yang MPC kemarin. Rasio itu slope sebenarnya. Nah, maka B1 sama kayak rumus MPC kemarin. Kemudian B0 ini slope. Intercept. Intercept tuh kayak gini loh. Misalkan nilai dari Y saat X sama dengan 0. Nah, karena nilai dari Y itu kalau saat sama X sama dengan 0, ya, saat X sama dengan 0, nilai B0, nilai Y itu kan sama dengan B0 ya. Otomatis kalau ini 0, nilai Y itu sama dengan minus 2,3. Kira-kira ada artinya nggak? ada. Nggak ada lah. Y itu kan waktu yang diperlukan untuk menservis. Masa waktu minus? Nggak ada waktu minus ya, waktunya nggak ada nol kan. XI ini kan saat ya namanya B0. B0 itu mengartikannya kan artinya itu
nilai Y saat X sama dengan 0. Nah, berarti kalau ini sama dengan 0, Y itu kan sama dengan B0. Maka B0-nya itu kan minus 2, bla 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 lah ya. Nah, otomatis kan nilai B0 ini kalau minus ya nggak berarti. Jadi nggak selalu punya arti gitu. Jadi intinya tidak punya informasi lain gitu. C B0 tidak memiliki makna karena saat X sama dengan 0 nilainya X sama dengan 0 nilai Y akan sama dengan minus 2 dan ini tidak sesuai ya tidak memiliki makna gitu aja gitu. Karena nilai Y itu akan sama dengan 2. Karena saat X sama dengan 0 nilai Y akan sama dengan 2 dan hal ini tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Ini B kecil ya, bukan B besar. Ya karena masa sih Y ini kan waktu, jumlah waktu. Masa jumlah waktu minus starting point waktu kan dari 0 detik, 0 menit. Itu C. Kemudian D. Untuk D ini tentukan estimasi titik ya. Intinya yang ingin kita tentukan Y, nama lainnya. Dari mean service time. Ketika X sama dengan 5. Mean service itu sama dengan Y cap sebenarnya. Y cap itu kan sama dengan sebenarnya itu kan kalau dari model itu kan Y sama dengan beta 0 plus beta 1 XI plus XE plus epsilon I ya. Nah, kalau kita ekspektasiin itu kan jadinya Y sama dengan B0 plus Y sama dengan gini ya. Ekspektasi Y itu sama dengan beta ya, beta 0 plus beta 1 XI. Nah, artinya karena kita pakai regresi, ya, maka kan yang ditanya sini kan point estimate dari mean service. Ya, mean service. Ekspektasinya kan rata-rata. Dan rata-ratanya itu beta 0 plus beta 1 XI. Intinya kalau ketemu soal seperti ini, ya mungkin aku nggak bisa jelasin dengan jelas. Kalau ketemu soal seperti ini, masukin aja X sama dengan 5 gitu. Jadi nilai Y itu adalah sebenarnya yang ditanya intinya Y cap ya. Y cap saat X sama dengan 5. Y cap aja ya, karena ini bukan apa ya namanya. X5 itu banyak soalnya, ada 12, ada 18. Jadi Y cap sama dengan B0-nya tadi berapa B0-nya? Minus 2,32 ditambah 14,74 dikali berapa? X-nya sama dengan 5 ya. Kita kali di sini. Min 2,32 ditambah 14,74 dikali 5. 71,38. Udah. Ini poin estimasinya. Jadi nilai Y saat X sama dengan 5 adalah 71,38 menit. Gitu. Udah. Maka soal di buku Netter untuk 2.16 selesai. Any question? Any question? Okay, stop.